Emiten perkebunan PT Cisadane Sawit Raya atau CSRA melihat peluang besar dari kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO. Kondisi ini diproyeksikan akan mendorong kinerja perusahaan seiring prospek positif industri sawit ke depan. PT Cisadane Sawit Raya menilai prospek industri sawit masih akan positif pada 2026. Hal ini didorong oleh proyeksi harga CPO yang masih berada di level tinggi. Kondisi ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan margin usaha di masa mendatang. Peran minyak sawit kini tidak hanya sebagai komoditas pangan, namun juga sebagai sumber energi. Permintaan biodiesel yang meningkat turut mendorong harga CPO di pasar global. Pergeseran peran ini menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan industri sawit ke depan. Sepanjang 2025, CSRA mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan dengan pendapatan mencapai sekitar 1,89 triliun rupiah. Angka ini meningkat lebih dari 77% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan harga jual CPO dan peningkatan volume penjualan. Kenaikan harga CPO turut mendorong peningkatan laba perusahaan dengan pertumbuhan 2 digit. Kondisi ini menunjukkan sensitivitas kinerja emiten sawit terhadap pergerakan harga komoditas. Namun perusahaan tetap menghadapi tekanan biaya seperti pembelian tandan, buah segar dari pihak ketiga. Untuk menangkap peluang ini, CSRA terus mengoptimalkan produksi dan utilisasi pabrik kelapa sawit, termasuk meningkatkan pasokan bahan baku dari internal dan eksternal. Langkah ini bertujuan menjaga volume produksi dan memaksimalkan momentum harga CPO yang sedang tinggi. Pergerakan harga CPO juga dipengaruhi faktor global seperti ketegangan geopolitik dan permintaan energi alternatif. Kondisi ini membuat harga sawit menjadi komoditas strategis di pasar internasional. Perusahaan menilai faktor ini akan terus menopang industri dalam jangka menengah. Dengan kombinasi harga komoditas yang kuat dan strategi operasional yang agresif, CSRA menilai peluang pertumbuhan masih terbuka lebar. Perusahaan optimis dapat menjaga kinerja positif di tengah dinamika pasar global. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor sawit masih menjadi salah satu penopang penting ekonomi nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia atau TLKM terus menggenjot bisnis data center sebagai sumber pertumbuhan baru. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya permintaan infrastruktur digital akibat perkembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. PT Telkom Indonesia menjadikan bisnis data center sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Strategi ini didukung oleh peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Permintaan data center terus meningkat seiring transformasi digital di berbagai sektor industri. Telkom diketahui mengelola sekitar 35 data center dan menargetkan peningkatan kapasitas hingga 300 MW pada 2030. Langkah ini menunjukkan strategi ekspansi agresif dalam menangkap peluang pasar. Peningkatan skala infrastruktur menjadi kunci dalam memenuhi permintaan layanan cloud dan data global. Telkom melalui anak usahanya Newtrade tengah mengembangkan hyperscale data center di Batam yang siap untuk teknologi AI. Fasilitas ini memiliki kapasitas awal 18 MW dan dapat ditingkatkan hingga 54 MW. Lokasinya yang strategis di kawasan Sijori menjadi keunggulan dalam menarik permintaan internasional. Pengembangan data center di Batam juga ditargetkan untuk menangkap limpahan permintaan dari Singapura, yang saat ini menghadapi keterbatasan lahan dan energi untuk ekspansi data center. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi hub data center regional. Selain pengembangan hyperscale, Telkom juga mengoptimalkan jaringan data center melalui Neocentric. Untuk menjangkau wilayah terpencil terdepan dan terluar, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan infrastruktur digital nasional. Industri data center di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Didorong oleh peningkatan kebutuhan data cloud dan AI, kondisi ini menjadikan sektor data center sebagai salah satu industri paling prospektif di era digital. Telkom menilai bisnis data center akan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah stagnasi bisnis telekomunikasi tradisional. Segmen ini juga dinilai memiliki margin lebih tinggi dan potensi nilai tambah yang besar di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pembiayaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF resmi memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 772,4 miliar rupiah bagi pemegang saham-sahamnya. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang juga menetapkan
perombakan signifikan pada jajaran pengurus perseroan. Dalam RUU PST yang digelar di Jakarta pada 6 April 2026, Adira Finance menyepakati pembagian dividen sebesar Rp772,4 miliar atau setara 50% dari total laba bersih tahun buku 2025. Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, dana tersebut dijadwalkan akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang berhak pada 30 April 2026 mendatang. Selain untuk dividen, perseroan juga menyisihkan 1% laba bersih sebagai dana cadangan umum sesuai ketentuan undang-undang. Selain pembagian laba, RUU PST juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyepakati pengangkatan Nobuya Kawasaki sebagai komisaris utama menggantikan Daisuke Ejima. Sementara itu, Teresia Adriana Wijaya resmi diangkat sebagai komisaris. Di jajaran direksi, Swandanjani Gunadi dan Niko Kurniawan Bonggo Warsito kini mengemban amanah baru sebagai wakil direktur utama, mendampingi Idewa Made Susila yang tetap menjabat sebagai direktur utama. Manajemen ADMF menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun melalui struktur kepemimpinan dan dukungan fundamental yang kuat pada 2026 ini, Adira Finance optimistis dapat terus memperluas pangsa pasar pembiayaan otomotif dan multiguna di tanah air. Sementara itu, sisa laba bersih tahun lalu akan dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perusahaan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Mitra Pertambangan PT Bukit Asam Tbk mencatat kinerja keuangan positif di sepanjang tahun 2025. Laba bersih tercatat sebesar Rp2,93 triliun dengan capaian EBITDA Rp6,08 triliun. Pencapaian ini ditopang peningkatan produksi yang tumbuh 9%. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mencatat pertumbuhan produksi dan penjualan batu bara sepanjang tahun 2025. Hal ini terjadi di tengah tekanan harga batu bara global yang mengalami penurunan. Peningkatan kinerja ini ditopang produksi yang naik 9% menjadi 47,2 juta ton. Sementara penjualan tumbuh 6% menjadi 45,4 juta ton. Sejalan dengan itu, volume angkutan batu bara juga meningkat 6%. Dari 38,2 juta ton pada 2024 menjadi 40,4 juta ton pada 2025. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menyebutkan meskipun terjadi penurunan harga yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, perseroan tetap mampu menjaga kinerja operasional sepanjang 2025. Untuk menjaga keseimbangan pasar, perseroan mengalokasikan penjualan sebesar 54% ke pasar domestik dan 46% ke pasar ekspor. Sementara itu pada pasar ekspor, PTBA melakukan diversifikasi negara tujuan. Selain China dan India, perseroan memperluas pasar ke Bangladesh, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina. Serta mulai menembus pasar Eropa seperti Spanyol dan Rumania. Menjadi 47,2 juta ton, penjualan juga tumbuh 6% menjadi 45,4 juta ton, dan sejalan dengan itu angkutan juga meningkat 6% dari 38,2 juta ton pada tahun 2024 menjadi